Soal nomor 7, pondasi rumah Pak Ahmad berbentuk seperti pada gambar di samping jika tinggi pondasi adalah 2 meter. Tentukan yang bagian A luas permukaan pondasi. Kalau kita buat dimensinya, ini akan menjadi seperti ini gambarnya. Nah, menjadi seperti ini. Dan yang ini adalah tingginya ya, tinggi dari, jadi kalau ini tampak 3 dimensinya menjadi seperti ini. Dan sekarang untuk mencari LSP di sini, konsepnya adalah ini yang bagian A. Luas selimut. Nah, luas selimut itu adalah sisi tegak. Jadi sama saja dengan sisi tegak ditambah dengan luas alas, ditambah juga dengan luas atap. Dan di sini kita dapatkan luas alas itu sama dengan luas atap. Luas alas itu sama dengan luas atap. Maka yang ini bisa kita tulis LSP di sini sama dengan luas selimut. Nah, seperti ini. Ditambah luas alasnya yang ini kita ganti saja menjadi luas atap ditambah luas atap. Maka ini menjadi luas selimut itu adalah bukan luas selimut, luas seluruh permukaan di sini adalah luas selimut. Nah, seperti ini ditambah 2 luas atap ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk mengerjakannya yaitu kita harus mencari luas selimut dan luas atap. Sekarang untuk mencari luas selimut, perhatikan berarti gambarnya yang ini. Untuk mencari luas selimut, jadi ini kalau dibuat jaring-jaringnya ini kalau kita ambil keliling dari sini sampai ke sini ya, kita terus ambil, ini menjadi sebuah garis panjang dan tingginya itu berarti yang ini. Yang ini 2 meter tingginya, yang ini adalah kelilingnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tinggal hitung kelilingnya. Yang ini 20, 20, 20, 20 berarti 20-nya ada 4. 20 dikali 4, jadi ini untuk mencari keliling ya. 20 kali 4 ditambah dengan ini 1/4 keliling ya, 1/4 keliling lingkaran. Jadi kalau dijumlahkan sama saja dengan 1 keliling lingkaran. Jadi ditambah dengan 1 keliling lingkaran. Untuk keliling lingkaran itu rumusnya adalah V kali D. D itu adalah 2R, dan di sini diketahui R-nya adalah 5. R-nya sama dengan 5, maka 5 cm, maka D-nya di sini kita dapatkan 10 cm. Jadi kita masukkan 1 keliling lingkaran berarti 1 dikali 3,14 dikalikan dengan diameter. Diameternya adalah 10. Ini menjadi 80 ditambah 31,4, dan kalau dijumlahkan ini menjadi 80 tambah 31,4 itu adalah 111 ya, 111,4 cm. Nah, jadi sekarang kita dapatkan di sini kelilingnya adalah 111,4 cm. Dan yang ini tingginya 2 meter bisa kita tulis menjadi 200 cm. Berarti untuk mencari luas selimut tinggal kalikan saja 200 dikali 114. Jadi kita masukkan di sini untuk mencari luas selimutnya ya, berarti panjangnya di sini diketahui 114,4 dikalikan dengan 200. Ini tingginya, yang ini tinggi. Ditambah 2 kali, sekarang luas atap itu berarti luas yang ini. Nah, yang ini ya. Jadi kalau kita gambar keluar menjadi seperti ini gambarnya. Nah, kita keluarkan. Berarti kalau kita tarik ini akan menjadi sebuah persegi. Yang di sini 5, di sini 20, di sini 5, berarti panjang dari sini sampai ke sini adalah 30. Dan dari sini sampai ke sini juga adalah 30. Maka untuk mencari luas yang diarsir yang ini, berarti untuk luas atap di sini itu sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran, 1 luas lingkaran. Nah, seperti ini. Luas perseginya kita hitung 30 dikali 30 dikurangi luas lingkaran itu adalah 3,14 pi R kuadrat. Jadi jari-jarinya 5 ya, jadi 5 kali 5 ini menjadi 900 kurangi 3,14 dikalikan dengan 25. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita masukkan, kita hitung lagi luas atapnya di sini. Jadi kita dapatkan di sini 900 dikurangi 3,14 kali 25. Kita hitung 3,14 kali 25 ya, kita kalikan. Di sini 286, di sini bukannya 70. Ini berarti 70
Di sini 3 kali 5 ya, ini 15. Jadi 1570, yang di sini 286. Jadi 0587. Jadi 78,5. 78,5. Sekarang kita kurangkan 900 kurangi 78,5 ya, berarti menjadi ini 8. Berarti 9 kurangi 7 jadi 2, 9 kurangi 821,5 cm persegi. Nah, ini luas atapnya. Jadi tinggal kita masukkan ke sini. 821,5. Kita kalikan 111,4 ya, kali 200 ini menjadi 2222800, karena ada satu angka di belakang koma, kita coret yang ini, ditambah kita kalikan yang ini 2 kali 50, di sini menjadi 3, di sini menjadi 4 ya, ini menjadi 4, ini 16 karena satu angka ya. Nah, kita coret. Sekarang kita jumlahkan 22.280 ditambah 1643. Kita jumlahkan, ini menjadi 3, ini 12, bawah 1 6 jadi 9, ini 3, di sini 2. Jadi jawabannya 23923 ya. Untuk cm persegi, ini untuk LSP. Bagian B, tentukan volume pondasi. Untuk volume itu rumusnya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Dan kita dapatkan tingginya di sini adalah 2 meter, maka kita rubah ke senti menjadi 200 cm. Dan di pembahasan A, luas alas ya itu sama dengan luas atap, dan nilainya sudah kita dapatkan 821,5. Jadi kita masukkan ke sini 821,5 dikalikan dengan 200. Kita kalikan di sini ya. 821,5 kali 2 di sini menjadi 03 ya, 03, di sini 4, 16 tambah nolnya sekarang 2. Nah, seperti ini. Ada satu angka di belakang koma, kita coret 1. Nah, ini pakai satuan kubik ya, pakai satuan kubik. Jadi di sini kita hitung 164.300 cm kubik. Soal nomor 8, analisis kesalahan. Di sini Rudi menghitung volume tabung dengan diameter. Oh, di sini diketahui ya diameternya 5 cm. Berarti jari-jarinya di sini adalah 2,5 cm. Dan tinggi di sini diketahui tingginya berarti 12 cm. Rudi menghitung 12 kuadrat kali 5 sama dengan 720, sehingga diperoleh volume tabung adalah 720 cm kubik. Tentukan kesalahan yang dilakukan Budi. Untuk volume tabung, nah volume tabung itu rumusnya adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, ini luas alasnya di sini berarti kita hitung di sini ya, luas alasnya di sini sama dengan luas lingkaran. Sama dengan luas lingkaran, dan rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita masukkan di sini VR kuadrat dikalikan dengan tingginya. Jadi di sini kita dapatkan kalau pi-nya kita ambil 3,14, jadi 3,14 dikali R. R-nya kita dapatkan 2,5. Jadi 2,5 kita kuadratkan dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah tadi 12. Maka di sini menjadi 3,14, 2,5 dikuadratkan ini menjadi 6,25. Terus dikalikan lagi dengan 12. Kita hitung saja pakai kalkulator ya, supaya cepat. Jadi kita pakai kalkulator. Nah, 3,14 dikalikan dengan 6,25 kalikan dengan 12, maka hasilnya adalah 235,5 cm kubik. Jadi kesalahan yang dibuat oleh Rudi di sini, yang kesalahan pertama, Rudi tidak memperhatikan rumus luas lingkaran sebagai alas.
Di sini malah Rudi mengkuadratkan tinggi ya, mengkuadratkan tinggi dari tabung. Nah, jadi kesalahannya ini ya, dengan di sini dua-duanya ini sudah salah. Jadi yang harus digunakan adalah luas alas kali tinggi. Jadi yang diabaikan oleh Rudi di sini, Rudi tidak menghitung luas alas yang berbentuk lingkaran. Ya, terus yang kedua, di sini Rudi tidak memperhitungkan tingginya, malah tingginya di sini dibuat menjadi jari-jari kalau dihitung ya, setara dengan jari-jari yang dikuadratkan nih. Nah, itu kesalahan yang dibuat oleh Rudi. Jadi Rudi sebaiknya belajar lagi untuk tentang volume tabung. Soal nomor 9, tabung miring. Pada gambar di bawah terdapat dua bangun sisi lengkung. Yang di sini tegak ya, yang ini miring tabungnya. Dan pertanyaannya, sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari tabung sebelah kiri dengan menggeser tutup ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan tabung miring. Tabung miring tersebut memiliki jari-jari R dan tinggi T. Tentukan suatu metode yang untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring tersebut. Dan yang kedua, apakah volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung? Jadi yang pertama kita perhatikan di sini tingginya di sini sama ya, tingginya sama. Jadi andai yang ini kita lihat dari tampak depan, maka akan berbentuk seperti ini tabungnya. Untuk bangun yang ke satu, ini berbentuk seperti ini. Dan andai yang ini kita potong-potong, nah ini menjadi seperti ini. Ya, kita potong-potong ini menjadi seperti ini. Dan tetap ya, untuk volumenya kita gunakan volume tabung. Ini maksudnya lurus. Dan sekarang kalau yang posisi gambar kedua diambil dari posisi gambar ke satu dengan menggeser yang terpotong-potong ini. Jadi yang pertama, yang potongan pertama di sini ya. Terus yang kedua yang ini kita geser menjadi seperti ini. Selanjutnya seperti ini, terus kita geser. Nah, maksudnya jadi yang ini seperti ini kondisinya. Jadi kita anggap ini tingginya sama ya, kita anggap tingginya sama. Nah, ini sama ya, kita anggap tingginya sama. Gambarnya seperti ini. Ini tingginya sama ya, segini. Nah, ini tingginya. Berarti perhatikan, untuk volume di sini, ini cuman gambarnya digeser seperti ini. Berarti volumenya sama. Sebenarnya untuk gambar 1 dengan gambar 2 ini memiliki volume 1 itu sama dengan volume gambar yang kedua, jadi sama. Jadi posisinya di sini hanya digeser-geser saja ya bagian yang terpotongnya. Jadi metodenya seperti ini, jadi kita bisa buat potong-potong seperti ini. Terus yang kedua, apakah volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung yang tegaknya ya? Yaitu sama ya. Jadi jawabannya sama. Soal nomor 10, kaleng susu. Suatu perusahaan memiliki kotak susu ukuran 40, 60 dan 20. Kapasitas maksimal kotak tersebut adalah 48 kaleng susu. Jari-jari kaleng susu adalah R dan T. Perusahaan tersebut membuat peraturan. Pertama, nilai R dan T harus bilangan bulat, dan yang kedua, luas permukaan kaleng tersebut harus seminimal mungkin, dan tentukan nilai R dan nilai T-nya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, di sini kita buat konsepnya dulu ya, kita buat konsepnya. Misalkan kita buat kotaknya seperti ini. Ini adalah sebuah kotak. Nah, kotaknya seperti ini. Seperti ini. Di sini ukurannya adalah kita masukkan pertama 40, di sini 60 dan di sini 20. Ini untuk tingginya 40, 60, 20. Ini kita hitung dulu volume kotak di sini keseluruhannya itu adalah 40 kali 60 kali 20. 24 kali 2 di sini menjadi 48000. Satuannya cm kubik. Ini volume kotaknya adalah 48.000 cm kubik. Dan sekarang kapasitas maksimal kotak tersebut adalah untuk 48 kaleng susu. 48 kaleng susu. Jadi setiap satu kaleng susu di sini, volumenya, nah volume, jadi ini
tulisannya terbalik. Volumenya harusnya di sini ya, volume 1 kaleng susu. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu. Jadi sama dengan ini volume kotak ya. Jadi volume kotak kita bagi dengan jumlah banyaknya ya, bukan jumlah, banyaknya kaleng susu. Nah, jadi seperti ini. Jadi banyaknya kaleng susu. Jadi kita dapatkan volume kotak di sini adalah 48.000 dan banyaknya kaleng susu adalah 48. Ini kalau dibagikan ini menjadi 1000 ya, 1000 cm kubik. Ini berarti satu kaleng susu di sini memiliki volume 1000 cm kubik. Nah, perkiraan seperti ini. Ini maksimalnya. Jadi satu kaleng susu di sini seharusnya lebih kecil ya dari 1000 cm kubik. Lebih kecil dari 1000 cm kubik. Karena kalau diambil sama dengan 1000 cm kubik, nanti bukan bentuk kaleng susu tapi kotak susu. Karena kaleng susu di sini kan berbentuk silinder, jadi kalau ditumpuk, nah disimpan ini seperti ini. Jadi ada bagian yang terbuang nanti di sini, ruang kosongnya. Kalau kotak kan jadi seperti ini. Nah, kalau kotak seperti ini. Jadi harus lebih kecil dari 1000 cm kubik. Nah, jadi seperti ini. Jumlah seluruhnya di sini ada 48 kotak. Jadi kalau dalam 48 kaleng susu ya. Jadi dalam satu kaleng di sini diperkirakan ada 2 tumpukan. Ada 2 tumpukan. Nah, jadi tumpukan pertama atau alas yang di bawah ya. Terus tumpukan kedua yang di sini. Jadi tumpukan kaleng pertama ada di sini, tumpukan kedua kalengnya ada di sini. Dan di sini dikatakan ada 48 kaleng susu. Jadi satu tumpukan yang di bawah itu adalah kita bagi 2 saja, dari 48 menjadi 24. Jadi di bagian tumpukan bawah di sini ada 24 kaleng. Bagian di sini juga ada 24 kaleng. Berarti totalnya menjadi 48. Nah, konsepnya sudah seperti itu. Dan sekarang karena di sini kan hitungannya nih ada 24 kaleng. Sekarang kita hitung ukuran di sini 40 dan 60. 40 dan 60. Di sini ada 24. 4 kali 6 saja 24. Jadi setiap 10 kalau dibagikannya, yang ini 60 kali 40 di sini berarti kan 2400 ya. 2400 dibagi 24, 100 bagi. Nah, jadi setiap 10 di sini jadi ada setiap 10 diameter 10 cm. Nah, maksudnya di sini ada kaleng. Nah, ada kaleng. Jadi ada kaleng 4 di sini. Nah, ke sini ada 6 baris kaleng. Ya, ada 6 baris. Jadi di sini diketahui diameter kalengnya itu adalah 10 cm. Nah, jadi kebayang di sini kalau ditumpukan pertama adalah 24, ditumpukan pertama adalah 24, dan perhatikan 24 di sini ukurannya adalah 40 kali 60. 40 kali 60. Jadi kalau kita buat seperti ini kotaknya, nah yang ini 40, di sini 60, dan di sini ada 24 kaleng nantinya. Kalau 24 kaleng itu berarti dibuat bisa jadi 4 baris ya seperti ini ke kanan dan 6 baris ke bawah. 1 2 3 4, nah 5, di sini 6. Nah, misalkan 6 baris ke bawah. Nah, jadi kalau ditotalkan nanti seluruhnya ada 24. Nah, berarti kalau dari sini sampai ke sini adalah 40, berarti setiap kaleng di sini adalah diameternya 10. Nah, jadi konsepnya seperti ini yang kita dapatkan. Jadi diameternya kita dapatkan sama dengan 10 cm, atau jari-jari kita buat jari-jari menjadi 5 cm. Nah, yang ke satu kita dapatkan R. Dan kedua, karena di sini tingginya, perhatikan tinggi kotaknya itu adalah 20. Tinggi kotaknya adalah 20 dibagi 2, berarti tingginya dari sini sampai ke sini ya, dari sini sampai ke sini itu adalah 10. Jadi tingginya kita dapatkan 10 cm. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk nilai R dan T-nya sudah kita dapatkan ya. Ini maksimalnya 5 cm dan tingginya adalah 10 cm maksimalnya ini.
Dan kalau ditanyakan volume kaleng yang sebenarnya, nah volume kaleng yang sebenarnya kita gunakan luas lingkaran kalikan dengan tinggi. Luas lingkaran itu adalah 3,14, R-nya kita masukkan 25 ya. Kan 3,14 kali R kali R. R-nya 5 kali 5. Jadi 25, atau kita tulis dulu 5 kuadrat dikali tingginya adalah 10. Jadi kita tulis 3,14 dikali 25 kali 10. 3,14 kali 25 di sini menjadi 78,5, terus kalikan 10 menjadi 785. Nah, cm kubik. Nah, jadi seperti ini. Jadi setiap kaleng di sini memiliki volume 785 cm kubik. Jadi terbukti harus lebih kecil dari 1000 cm kubik untuk satu kaleng susunya.